Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita masih membahas bentuk akar dan pangkat ya. Untuk materinya sendiri udah selesai di video-video sebelumnya, ada 3 video kalau nggak salah tentang bentuk pangkat, bentuk akar, dan merasionalkan bentuk akar. Nah, hari ini akan kita bahas yaitu pembahasan soal yang berkaitan dengan bentuk akar dan pangkat tersebut. Baik soalnya itu mirip-mirip dengan yang sebelumnya dibahas di video ataupun soal yang berkaitan dengan bentuk pangkat atau akar. Nah, untuk soal yang pertama, nyatakan soal berikut dalam notasi ilmiah. Yang A itu, ini soalnya ya, untuk soal yang ke-1 nih 892, nolnya ada 6 dan seterusnya. Tantangannya ini sebetulnya masuk ke materi notasi ilmiah, tapi ini masih berhubungan dengan bentuk pangkat. Soalnya kan menyatakan soal berikut ke dalam notasi ilmiah. Nah, notasi ilmiah itu bentuknya itu koma, tapi komanya itu kayak gini, misalkan 123 itu jadi 1,23. Jadi setelah satu angka ada koma. Nah, ini yang dinamakan notasi ilmiah. Sebetulnya boleh juga kalau misalkan aku mau 12,3, tapi ini bukan notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu setelah satu angka ada koma di sini. Nah, kita akan menyatakan ini ke dalam bentuk notasi ilmiah. Caranya, nah kan tadi setelah satu angka ada koma ya, berarti di sini udah ketahuan. Setelah angka 8 itu ada koma. Koma berapa? Koma 92. Yang kita tulis di sini hanya angka-angka selain 0. Hanya angka-angka selain 0. Terus nolnya dikemanakan? Nah, nolnya kita ubah ke dalam bentuk perkalian 10 pangkat berapa. Nah, pangkat berapanya dilihat dari, karena komanya itu setelah angka 8, berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kayak gini, 8,92 kali 10 pangkat 8. Nah, ini yang dinamakan notasi ilmiah. Ini bener nggak sih? Boleh kalian cek di kalkulator, ini dikali 10 pangkat 8. 10 pangkat 8 itu berapa? Ya berarti angka 1, nolnya ada 8. Kayak gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini artinya 10 pangkat 8. Itu ya. Sekarang yang B. Nah, kalau yang B ini koma. Kalau koma berarti si pangkatnya itu negatif. Sama kayak tadi, harus diubah setelah satu angka koma. Nah, karena angkanya ada di ujung, berarti kita ambil yang ini. Berarti di sini 7,5. Di sini kan komanya itu berarti kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, ternyata ada 11, berarti 7,5 kali 10 pangkat negatif 11. Jadi gampang ya ngebedainnya itu, kalau dia bukan koma berarti pangkatnya positif, kalau dia koma pangkatnya negatif. Sekarang soal yang ketiga, jarak antara bumi dan bulan adalah 384, kayak gini ya. Nah, katanya mau diubah ke dalam bentuk notasi ilmiah. Nah, ini mirip dengan yang A, berarti kita buat jadi 3,84 dikali 10 pangkat, kita hitung dari sini, dari setelah koma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pangkat 8. Nah, selesai. Itulah notasi ilmiah. Nah, sekarang nomor 2, nyatakan bentuk 8,236 kali 10 pangkat 8 ke dalam bentuk biasa. Bentuk biasa ya berarti kayak gini. Ya udah, ini kebalikan dari nomor 1. Kita tulis dulu 8, 2, 3, 6 kayak gitu. Ini kan pangkat 8. Nah, berarti si nolnya itu kan ada 8 sama kayak gini. Tapi karena di sini ada 3 angka di belakang koma dan kita sudah menghilangkan koma di sini, berarti ini si jatah 0 yang 8 ini keambil 3. Tinggal berapa lagi? Tinggal 5 lagi. Berarti kita tinggal tambahin 0, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang dimaksud 8 ini adalah jumlah angka di belakang komanya. Benar nggak ada 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar ya, karena komanya di sini. Nah, jadi ini bentuk biasanya.
Nah, sekarang masuk soal nomor 3, bentuk sederhana dari akar 27 tambah 4 akar 3 dikurangi akar 12 tambah akar 75. Nah, kalau soal yang ini, kalian jangan, kok ini kayak gini sih soalnya harus diapain? Nah, jangan pusing dulu, ini mirip dengan soal di minggu lalu yang udah pernah kita bahas yang akar 192 kalau tidak salah. Nah, kita ubah si akar-akar ini nih yang belum sederhana menjadi bentuk akar yang sederhana. Clue-nya, karena di sini udah ada yang paling sederhana nih, akar 3 kan udah nggak bisa diapa-apain lagi. Berarti si 27, 12, dan 75 ini diusahakan diubah menjadi bla 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 akar 3 aja. Jadi si akarnya itu jadi akar 3. Gimana cara ngubahnya? Ya sama. Akar 27 itu kan artinya 9 dikali 3 ya. Terus ditambah ini udah 4 akar 3 udah sederhana. Dikurangi. Nah, ini cara ngubah ke akar 3 itu berarti harus dimunculin si angka 3-nya. 12 itu artinya kan 4 kali 3. Ditambah akar 75 itu artinya 25 dikali 3. Nah, sekarang mana yang bisa diakarkan dari 9 dan 3? Nah, 9 kan yang bisa diakarkan. Akar 9 itu berapa? 3. Berarti kita keluarkan 3. Si 3 ini nggak bisa diakarkan, tinggalkan aja berarti di dalam akar kayak gini. Terus ini 4 akar 3. Nah, antara 4 dan 3 mana yang bisa diakarkan? Nah, ini yang 4. Berarti akar 4 itu 2. Si 3-nya nggak bisa diakarkan, tinggalkan di dalam akar. Begitupun yang ini yang bisa diakarkan 25. Berarti ini 5 akar 3. Ingat ya, kalau akarnya udah sama semua berarti kita tinggal jumlahkan. Ibaratnya ini 3x tambah 4x dikurangi 2x tambah 5x, atau 3 apel tambah 4 apel dikurangi 2 apel tambah 5 apel. Hasilnya jadi 3 tambah 4 7, 7 kurangi 2 5, 5 tambah 5 10. Jadi 10 akar 3. Nah, sekarang masuk soal yang 3B. Kita akan menyederhanakan ini ya. Akar 3 dikurangi 2 akar 5 dikali akar 3 ditambah 2 akar 5. Nah, ini lihat, akar 3 akar 3, 2 akar 5, 2 akar 5. Ini artinya perkalian sekawan. Masih ingat ya yang ini? A min B, A plus B. Berarti ini artinya A kuadrat min B kuadrat. Berarti ini kita bisa langsung ya, akar 3 kuadrat dikurangi 2 akar 5 kuadrat. Atau kalian mau kaliin pelangi satu-satu juga boleh, sama aja kok nanti hasilnya. Akar 3 dikuadratkan, nah isinya 3. Terus ini dikurangi, ini ya kita cari satu-satu. 2 akar 5 itu kan 2 akar 5 kuadrat itu artinya 2 akar 5 dikali 2 akar 5. Berarti 2 kali 2 4, akar 5 kali akar 5 itu 5. 4 kali 5 20. Berarti ini 23 dikurangi 20 hasilnya negatif 17. Dah, seperti itu ya untuk soal. Sekarang masuk ke soal nomor 4. Katanya nilai X yang memenuhi persamaan 27 pangkat X sama dengan 1/9 akar 3. Nah, loh kok ini pangkatnya X? Ini pokoknya nggak usah pusing, gunakan sifat akar sama sifat pangkat yang udah kalian tahu. Nah, langkah pertama selalu sederhanakan yang belum sederhana, kayak 27, 9, ini kan belum sederhana ya. 27 itu bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Ini X. X dari soal, 3 ini hasil pengubahan dari 27 menjadi 3 pangkat 3. Yang ini jadi 1/3 kuadrat. 3 nih, 3 ini, akar 3 ini kalau mau diubah ke bentuk pangkat gimana? Ini kan artinya ada angka 1, di sini ada angka 2, berarti 3 pangkat 1/2. Kita ubah ke dalam bentuk pangkat semuanya. Pokoknya usahakan kalau mau menyederhanakan apapun, si bentuk akarnya itu diubah ke bentuk pangkat. Nih, pangkat dipangkatkan lagi, artinya si pangkatnya dikali ya, berarti 3 pangkat 3x sama dengan ini
supaya nggak pecahan gimana? Berarti naikin ke atas, jadi 3 pangkat min 2 dikali 3 pangkat setengah. Nah setelah itu ini 3 pangkat 3x sama dengan, ingat kalau basisnya sama pangkatnya beda, berarti pangkatnya tinggal dijumlahkan karena ini perkalian. Berarti ini 3 pangkat, ini kan artinya 3 pangkat min 2 tambah setengah ya. Ini jadi 3 pangkat min 3/2. Berarti ini 3/2. Nah, ketika di sini udah sama-sama 3, kita boleh coret aja. Maksudnya coret itu kita gak usah dilihat dulu si angka 3-nya. Itu cara mudahnya sih. Kita tinggal lihat pangkatnya. Berarti di sini 3x sama dengan min 3/2. Jadi si x-nya itu adalah min 3/2 dibagi 3 atau min 3/2 dikali 1/3. Coret jadi negatif setengah. Jadi si x-nya itu adalah negatif setengah. Soal nomor terakhir, jika luas segitiga ABC di samping ini adalah akar 10 tambah akar 6 desimeter persegi dan panjang sisi AB-nya 2 akar 10 min akar 6, maka panjang sisi BC-nya adalah, pangkat pertama, pokoknya kalau menyangkut luas-luasan yang kayak gitu kita gambar dulu ya. Ini segitiganya, segitiga siku-siku ABC, berarti ini alas, ini tinggi. Katanya diketahui luasnya itu akar 10 ditambah akar 6. Lalu si AB-nya itu 2 dikali akar 10 dikurangi akar 6. Berarti AB itu ini tinggi, berarti ini tuh sama dengan si tingginya nih. Yang ditanyakan si BC-nya atau si alasnya berapa. Nah, ya udah. Kan luas segitiga itu alas kali tinggi bagi 2. Kita nyari BC kan, BC itu artinya alas kan. Nah, berarti kalau mau nyari alas itu artinya 2 dikali luas dibagi tinggi. Udah tinggal dimasukin aja. 2 dikali luasnya itu kan udah ada nih, ini akar 10 ditambah akar 6 per tingginya itu 2 dikali akar 10 dikurangi akar 6. Nah, ini bisa kita coret-coret. Nah, sekarang ini cara nyederhanainnya gimana? Dengan cara dirasionalkan. Sekarang kita rasionalkan. Awalnya kan akar 10 ditambah akar 6 per akar 10 dikurangi akar 6. Berarti ini dikali akar 10 tambah akar 6. Ingat, yang di bawah ya, yang dilihat itu si penyebutnya bukan si pembilang. Nah, sekarang kita kalikan satu-satu. Berarti ini akar 10 tambah akar 6, ini akar 10 tambah akar 6 per, ingat ini A min B kali A plus B itu sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Berarti ini akar 10 kuadrat dikurangi akar 6 kuadrat. Ini hasilnya. Jadi ini satu-satu ya, dikaliin akar 10 kali akar 10 itu 10, akar 10 kali 6 itu akar 60, akar 6 kali 10 itu akar 60 ditambah akar 6 kali akar 6 itu 6 per, ini akar 10 dikuadratkan jadi 10, akar 6 dikuadratkan jadi 6. Jumlahkan yang bisa dijumlahkan ini ya, 10 tambah 6 jadi 16. Ini 60 nya 2 akar 60 per 10 dikurangi 6 itu 4. Nah, sekarang akar 60 itu kan bisa disederhanakan. 16 ditambah 2 akar 60 itu ini ya, di sini maaf agak jadi pindah-pindah ya. Akar 60 itu artinya dari nah biar lebih jelas nyambungnya. 60 itu adalah 4 dikali 15 yang bisa diakarkan 4 nya, berarti akar 4 itu 2 ya, 2 akar 15.
Nah, akar 60 itu kan 2 akar 15, sementara di sini ada 2 lagi. Berarti tinggal tambahin 2 di depannya. Berarti 2 kali 2 akar 15 per 4. Kayak gitu. Jadi ini 16 ditambah 2 kali 2 4 ya. 4 akar 15 per 4. Nah, ini bisa kita perkecil. 16 bagi 4 itu 4. 4 bagi 4 itu 1, berarti 4 ditambah akar 15. Kok bisa? Itu sebetulnya diubah jadi 16 per 4 ditambah 4 akar 15 per 4. Nah, kayak gitu. Itulah seputar soal-soal yang berkaitan dengan bentuk akar dan bentuk pangkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.